Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join hadir di live sesi kita kali ini, di mana dalam sesi Statcast episode 2 yaitu adalah Q&A mengenal lebih dekat Himpunan Mahasiswa Statistika Universitas Terbuka. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di live Instagram kita dan juga teman-teman yang sudah hadir di live YouTube kita, ada YouTube Short dan YouTube biasa. Dan nanti untuk teman-teman yang mau nanya ataupun mengenal lebih dekat tentang statistika ataupun himpunan kita tampung pertanyaannya, silahkan chat di bawah ya, nanti akan aku bacakan pertanyaannya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Firman Samudi Wijaya, saya dari UBBJJ Malang, terus domisili saya itu di Kediri. Dan saat ini saya di UT itu di semester semester 4. Nah, saya itu masuknya itu jalur RPL ya. Jadi rekognisi pembelajaran lampau. Kenapa kok RPL? Karena saya dulu itu udah pernah lulus S1 jurusan TI. Jadi saya sebenarnya ini pengen gabut aja istilahnya itu masuk jurusan statistika, dan kebetulan sama teman-teman angkatan sebelumnya di HIMA saya dipercaya untuk ikut membantu mengurus himpunan mahasiswa, di mana saya di HIMA ini berperan sebagai uh, divisi IT bersama Kak Nasma. Jadi di tim HIMA tahun 2024-2025 itu ada Kak Nasma dan Susi. Kak Susi itu sebagai ketua, terus Kak Elis itu sekretaris, wakilnya itu Kak Zakia. Dan tim IT-nya ada saya, Mukti, dan Kak Nasma. Itu di 2024-2025 timnya itu hanya 5 orang ya, bulan. Semoga kita bisa menyelesaikan, kami bisa menyelesaikan kepengurusan kali ini hingga kepengurusan selanjutnya, dan kami bisa mendelegasikan ke pengurusan berikutnya. Dan sebagai informasi buat teman-teman yang ingin join kita, nanti silahkan DM saja nggak apa-apa, atau nunggu oprek kita. Kemungkinan oprek kita itu akan dijalankan di bulan Juni atau Juli, jadi bulan depan. Kami masih menyusun skema bagaimana kami melakukan opreknya kayak gitu. Kemudian juga uh, belum itu aku mau jelaskan dulu bagaimana garis besar singkatnya dari apa yang aku pahami ataupun yang aku tahu tentang Hima Stat UT ini. Halo Kak TN Noel, selamat datang. Hima Stat UT ini pertama kali itu kalau nggak salah diinisialisasi pada 3 tahun lalu, dan itu ibaratnya semacam komunitas saja Mas Yan kalau setauku, dan baru diformalkan itu setahun ke belakang, jadi di kepengurusan sebelumnya. Jadi menjadi bagian dari uh, prodi statistika itu baru setahun kemarin. Jadi saya itu kepengurusan yang kedua Mas Yan, kayak gitu. Nah, di kepengurusan sebelumnya itu kalau nggak salah banyak sih teman-teman, ada sekitar 9 pengurus kalau nggak salah setauku. Nanti bisa kalian cek aja di website kita di himastat.ut.my.id. Nah, kita juga punya web ya teman-teman. Nanti buat teman-teman yang kepo ataupun penasaran tentang apa saja yang sudah dilakukan Hima dan apa saja kegiatan yang terjadi di prodi ataupun tips and trick, itu kalian bisa akses di himastat.ut.my.id ya, kayak gitu. Terus kita itu juga sebenarnya punya banyak platform ya sebenarnya. Kita itu punya platform yang paling tinggi engagementnya itu ya IG, YouTube, dan juga WhatsApp.
Jadi yang YouTube itu kalau nggak salah pengikutnya itu subscribernya sudah sampai 3.600. Tapi masih belum monetisasi dan moga-moga kedepannya kami bisa mencapai monetisasi agar bisa uh, mandiri finansial untuk nantinya untuk kegiatan-kegiatan kedepannya. Jadi kita punya pendanaan gitu. Harapannya seperti itu. Terus di IG, IG ini kalau nggak salah berapa ya IG ya? Coba aku lihat dulu. IG itu ada 1.500 follower. Nah ini sama jumlahnya dengan di platform kita selanjutnya yaitu adalah WhatsApp. WhatsApp itu kita di WhatsApp community itu kalau nggak salah sekitar 1.400-an. Jadi buat teman-teman yang nanti belum join di WhatsApp kita, kalian bisa lihat di IG kita di @himastatut atau kalian bisa langsung aja kunjungi website kami untuk bisa klik langsung untuk join. Sebenarnya itu untuk umum yang Himastat Info, cuman untuk yang grup-grup masing-masing daerah itu hanya bisa diakses kalau kita approve. Jadi harus di-approve oleh pengurus kayak gitu. Selamat datang Kak PR di Hawan ini. Walah, namanya susah banget ya. Selamat datang. Nanti silakan ya tanya-tanya boleh. Aku tunggu di sini. Nggak membahas di Mastat boleh, bahas yang lain boleh. Sambil aku mengenalkan platform-platform kita ya. Sebenarnya kita itu punya banyak sosial media. Jadi sosial media yang kita punya itu kalau aku hitung itu yang sudah kudaftarkan itu ada sekitar 20-an. Namun yang paling aktif itu ya hanya di IG sama YouTube. Dan rencananya kami uh, kedepannya akan terus melakukan live semacam ini di setiap malam minggu yang akan dihosti oleh teman-teman dari pengurus. Nanti kita jelaskan apapun itu boleh atau kita ngobrol-ngobrol santai aja nanti ya. Buat teman-teman yang mau nanya-nanya silakan ya komen di bawah nggak apa-apa. Untuk yang di YouTube terima kasih kalau dihitung dari tadi itu di short ada 23 penayangan. Terima kasih ya. Silahkan nanti kalau mau nanya silahkan tanya ya. Dan juga kami di platform Spotify juga mengunggah hasilnya ini. Jadi live ini nanti rencananya akan kami unggah langsung di Spotify sebagai episode. Jadi semacam itu ya. Depannya sebenarnya program semacam ini itu semacam talk show gitulah kalau aku kiranya itu nanti. Jadi kita tanya-tanya seputar UT, seputar prodi, seputar fakultas, seputar himpunan ini sendiri, dan kita boleh membahas terkait perkembangan statistika di dunia ini ya. Kita belajar bareng-bareng. Dan sebenarnya saya ini juga masuk di UT itu karena seneng data ya. Jadi alasannya sepele, cuman karena seneng data dan memang murah. Jadi UT itu bagiku murah karena satu semesternya itu sekitar 1.800.000 atau 1,5 juta ya. Kalau dihitung dalam bulan itu mungkin kita biaya kuliah itu sekitar 2 juta. Jadi aku anggap murah lah. Terus apalagi ya yang aku mau bahas ya. Oke, mungkin aku mau bahas platform-platform di website kita. Di website kita itu ada beberapa menu yang mungkin bisa kalian akses. Jadi ada menu matkul, kemudian ada menu proker, Tatgen, Sigma, arsip proker, pengurus, prodi,
how to, dan infodong. Nah, sebenarnya untuk kategori ini tuh sebenarnya mohon maaf bukan kesepakatan kami dari Bima, dan itu dari aku sendiri ya, mohon maaf ya teman-teman Bima. Ini keputusanku sendiri dan aku ya eksperimen sendirilah untuk membuat website ini. Nanti buat teman-teman yang mau kontribusi juga boleh ya, karena website ini tuh terbuka. Jadi teman-teman itu juga bisa ngedit di GitHub. Jadi nanti kalian bisa request untuk ngisi-ngisi juga boleh. Nah, kedepannya itu nantinya maunya kami di website ini itu bisa diedit sama-sama. Kita bisa ngedit isinya sama-sama. Jadi kita berkembang bersama, kita sharing apapun yang kita mau. Wow, siapa ini? Halo, Bayesian Start. Wow, Bayesian. Terima kasih sudah datang, Bayesian Start. Oke, di website kami itu ada yang namanya menu matkul. Nah, rencananya di menu matkul ini kami mau bahas eh, semua terkait mata kuliah kita. Jadi, misalkan mata kuliah ini tuh membahas apa, nanti kita akan kulik sama-sama di section yang namanya matkul. Nah, kemudian di menu selanjutnya itu namanya ada menu proker saat ini atau proker 2024-2025. Nah, di proker saat ini tuh sesuai dengan proker kami ya, yang pengurus tahun 2024-2025 itu ada sekitar 7. Jadi ada 7 proker yang kami inisialisasi pada awalnya. Nah, kayak gitu. Ada 7 dan kami mengambil satu proker dari pengurus sebelumnya yang memang hingga saat ini tuh menurut kami memang sangat bagus, yaitu adalah StatGen, Statistik News. Nah, di situ kita mengundang teman-teman ataupun dosen ataupun siapapun yang mau mengisi terkait mata kuliah tersebut. Jadi membahas terkait mata kuliah yang diajarkan di prodi kita. Kayak gitu. Terus selanjutnya ada proker yang namanya Hangat. Nah, Hangat ini sebenarnya proker untuk kita biar bisa menjalin hubungan sama-sama yang dibangun berdasarkan eh, kita itu di apa ya namanya dijembatani oleh Hima. Jadi sesama antar UPBJJ biar bisa saling komunikasi. Dan sebenarnya memang sudah dibuat oleh pengurus sebelumnya tahun 2023-2024 yaitu adalah WhatsApp Community, dan saya rasa memang efektif, dan ini sebenarnya hanya pengembangan. Jadi sebenarnya saya itu inginnya teman-teman yang di kami inginnya itu teman-teman yang di sama-sama UPBJJ itu saling komunikasi dan nantinya bisa saling saling membantu. Meskipun beda apa ya angkatan, nggak apa-apa. Itu sebenarnya sudah kami buatkan untuk grup-grup yang sesuai dengan UPBJJ masing-masing. Nah, kebetulan yang paling aktif itu kalau saya lihat itu ada UPBJJ Jakarta itu aktif, dan UPBJJ Medan kayak gitu. Terus program selanjutnya adalah program internal kami, yaitu adalah Radar. Radar ini adalah rapat asyik diskusi dan analisis review. Jadi kami berlima biasanya itu dalam 1 bulan sekali mengadakan rapat untuk membahas kedepannya itu kita akan melakukan apa. Nah, kebetulan program ini Statgas apa ya namanya mengembalikan Statgas itu adalah salah satu program dadaan kami yang nantinya semoga bisa lanjut terus hingga kepengurusan kami selesai setiap minggunya kayak gitu. Selamat datang Kak Misbah Fajar. Terus selanjutnya ada proker yang namanya Gemas. Nah, Gemas ini adalah proker gerakan mempersembahkan inspirasi dan apresiasi. Jadi karena kita kan online ya,
Karena kita online itu jarang kita tahu teman-teman kita itu yang sama-sama prodi statistika itu udah kayak gimana keadaannya. Nah, kami dari prodi, bila mana teman-teman ada prestasi ataupun apapun yang ingin memang ditampilkan, bisa DM saja di kami, nanti akan kami buat semacam postingan ataupun acara untuk membahas terkait apa saja sih yang sudah teman-teman lakukan dan bisa di-sharing ke teman-teman yang lain kayak gitu. Selamat datang Kak Lukman Naldi ya. Terus selanjutnya adalah proker jepret. Nah, sebenarnya proker jepret ini istilahnya kalau kita bilang itu lebih tepatnya proker yang membahas tentang jejak pengurus saat ini. Nah, misalnya berita terkait kita buat website, terus berita terkait hmm, apa kita mau oprek buat untuk kepengurusan baru, terus kita mau buat apa kegiatan-kegiatan yang hubungannya itu sama pengembangan kapasitas dari kami sendiri. Nah, kayak gitu. Terus selanjutnya ada link dan taktik. Nah, kalau link ini adalah lintasan inspirasi nunturing kegiatan. Intinya di kegiatan proker ini kita itu inginnya dulunya itu mau membuat semacam tempat untuk menampung teman-teman yang mau apa ya membuat tim untuk mengikuti kegiatan tertentu, misalkan mau ikut lomba tertentu. Nah, kami itu mau mendukung teman-teman dengan cara apa ya istilahnya itu mengumpulkan teman-teman, nantinya teman-teman itu difasilitasi agar bisa mengikuti dengan proper lomba tersebut kayak gitu sebenarnya. Tapi sepertinya yang ini masih belum bisa. Jadinya kami itu hanya menyembahkan atau mempersembahkan berita-berita terkini terkait lomba-lomba apa saja sih yang bisa teman-teman ikuti kayak gitu ya. Terus apalagi ya, yang terakhir itu adalah taktik temu aksi kreatif untuk tim dan kompetisi. Nah, ini tuh nyambung. Jadi link itu kita mengumpulkan dan taktik itu kita membantu mendorong inovasi kerja tim agar teman-teman itu bisa apa ya menyajikan suatu gebrakan terbaru gitu. Cuman ini dua proker ini nggak jalan buat saat ini kayak gitu. Terus menu selanjutnya adalah StatGen. Nah, di menu StatGen ini kita itu meringkas apa saja sih yang dibahas di Zoom atau Meet StatGen, dan nantinya ada di bawahnya itu rekaman Zoom tersebut ya. Kalau nggak salah matkul yang sudah kita jadikan materi itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, ada sekitar 10 mata kuliah, dan nantinya teman-teman itu bisa melihat ataupun mendengarkan hasil dari StatGen ini ya kayak gitu. Terus Sigma. Nah, Sigma ini adalah prokernya dari prodi, dimana prodi itu pengen membantu teman-teman yang kesulitan mata kuliah tertentu. Ini diawali diinisiasi untuk membantu teman-teman agar bisa menyelesaikan mata kuliah semacam matematika 3, terus TAP, MLT, terus PSM kayak gitu ya. Selamat datang Kak Firs ya, macam itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya arsip proker. Nah, di menu arsip proker ini itu
kumpulan broker-broker yang dari kepengurusan sebelumnya yang tidak kami pakai. Ya, yang kami ketahui itu yang terrecord dari website ataupun apapun platform media yang digunakan oleh pengurus-pengurus sebelumnya, itu yang tidak kami lanjutkan itu ya hanya Bima. Nah, sebenarnya Satgas ini termasuk prokernya teman-teman pengurus lama yang uh, tidak dilanjutkan. Nah, kami Hima staf pengurus saat ini ingin mencoba untuk melanjutkan proker ini. Semoga aja nantinya proker ini tetap bisa jalan ya teman-teman, dan bisa sharing informasi terkait Hima, prodi, fakultas ataupun UT ya. Nanti teman-teman boleh tanya ya langsung untuk apapun boleh, tidak harus terkait topik kita saat ini ya. Topik kita kan saat ini itu adalah Q&A session untuk mengenal lebih dekat himpunan mahasiswa statistika Universitas Terbuka. Jadi kalian boleh aja ya nanya-nanya, selain itu nggak apa-apa. Selamat datang juga untuk Kak Ron SP, silakan nanti kalau mau nanya-nanya silakan tanya saja ya langsung di bawah sini. Boleh silakan bertanya. Terus kita ada yang namanya tadi jepret. Nah, jepret itu juga kami bentuk dalam bentuk website di mana kita mempersembahkan untuk mengenang apa saja yang sudah dilakukan oleh pengurusan saat ini. Harapannya nanti masing-masing kepengurusan itu bisa memperlihatkan apa saja yang sudah dibuatnya, semacam itu ya. Moga-moga nantinya buat teman-teman pengurus baru nanti bisa melanjutkan proker-proker kami kayak gitu. Terus selanjutnya ada menu yang namanya Huto. Nah, di sini itu berisi terkait tips, tutorial, metode, aktivitas, dan bagaimana cara kita berkontribusi dalam website himastatut.my.id ya. Di sini ada cara untuk berkontribusi. Terus di website ini pula kita juga bisa melihat berita, berita akademik, berita UT, berita acara, tentang informasi alumni, dan berita terkait Himastat. Nah, untuk saat ini yang paling sering kami update itu ada acara kegiatan, kemudian berita akademik, kemudian berita Himastat kayak gitu ya. Oke, seperti itu. Itu sih terkait platform kita yang website. Semoga aja nanti bisa dilanjutkan oleh teman-teman pengurus baru. Selanjutnya mungkin kemarin itu kami juga mau update. Sebenarnya kan ini domainnya kan tidak resmi ya istilahnya ya. Kami itu masih menggunakan domain hasil beli kita sendiri dari ya sumbangan lah istilahnya. Jadi beli sebesar harganya itu 23.000 ya. Dan kami juga mengusahakan agar di Mastat UT ini domainnya itu berada di bawah prodi. Jadi tidak berdiri sendiri punya kayak misalnya My ID gitu ya. Baca bisa terpenuhi kayak gitu. Oke, lanjut lagi ya. Kita mau bahas platform. Oke, platform apa saja yang dimiliki? Kita scroll ke bawah. Mana ya tadi platform? Nah, ada yang paling utama yang kami apa ya terus kemudian nantinya akan kami update itu ada Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok, Thread, Twitter, Telegram, Discord, WhatsApp, dan website ini. Yang paling sering kami update itu ada YouTube, Instagram, sama website, sama WhatsApp. Yang lainnya itu masih belum optimal karena kami itu bekerjanya hanya
timnya itu 5 orang aja ya. Dan moga-moga nanti kedepannya kalau berdasarkan dari rapat kemarin, rapat radar kemarin itu kami akan mengalokasikan untuk tim pengurus selanjutnya itu moga-moga aja bisa dapat teman-teman sekitar 7 ya. Jadi nanti satu ketua, satu wakil, satu sekretaris, dua publikasi, dua IT. Itu yang kami diskusikan kemarin. Tapi masih belum kami jalankan untuk bagaimana skema pengurusannya. Nanti moga aja sebelum pertengahan Juni udah selesai untuk bagaimana opreknya kita kayak gitu ya. Terus aku mau bahas juga terkait di Dimastar Docs ini. Nah, mungkin teman-teman bertanya, bagaimana sih Dimastar Docs ini dibangun? Kalau kata aku tuh ini dibangun berdasarkan pengalaman saya itu sebagai IT itu buat website ini tuh dengan codingan. Codingannya itu bahasa pemrogramannya adalah Vue. Nah, Vue ini adalah framework dari JavaScript ya. Jadi frameworknya JavaScript di mana dia itu agar bisa membuat full web dari JavaScript. Nah, saya itu membuat website ini dengan platform namanya itu VuePress. Nah, VuePress ini adalah framework yang dia itu bisa generate situs statis ya. Jadi framework ini dia itu bisa generate website berdasarkan codingan yang kita tulis di kode format Markdown. Nah, Markdown itu format untuk penulisan dokumentasi biasanya itu untuk dokumentasi perkodingan. Nah, karena saya basicnya itu di IT, jadi saya buatnya kayak saya mendokumentasikan hasil kerja saya kayak gitu ya. Jadi nanti semacam itu. Terus, nah bagaimana website ini bisa publish? Nah, publishnya itu saya menggunakan platform namanya Netlify hostingnya. Jadi Netlify itu bisa hosting website yang dia itu sifatnya statis dengan batasan setiap bulannya itu trafficnya 100 giga. Nah, menurut saya ini sudah cukup bagus untuk kami gunakan karena yang pertama adalah gratis, ya, gratis. Yang pertama adalah gratis. Yang kedua adalah dia itu menganut sistem yang namanya CI/CD. Jadi ketika kita sudah selesai membuat dokumennya nih, dokumen postingannya atau halamannya, kita push, kita upload, dia nanti akan langsung update yang ada di online kayak gitu ya. Terus apa ya? Ya sih yang ingin aku sampaikan terkait website itu saja. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya silahkan ya. Aku tunggu di sini sampai jam 9. Jadi kita live-nya Startcast ini itu kita buat sampai jam 9. Jadi dimulai jam 8, selesai sampai jam 9. Kayak gitu. Silakan. Kayak
Mm, 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 mm. La 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 da di la da di. Ah, na, 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 na. La 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 la. Na 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 na. Ibuku sayang. Mungkin. Halo KSHJB Jajah. Selamat datang. Selamat datang. Wow. La 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 la. Silahkan teman-teman ada yang mau. Boleh, boleh, boleh. Lanjut langsung tanya ya. Hui, semangat Mas Mukti. Ini siapa sih? Oh, kayak ini Mas Anu ini. Kayak ini Mas Andi. Halo Mas Andi. Terima kasih loh ya sudah join. Mungkin nanti Mas Andi maunya kapan untuk live-nya selanjutnya? Bisa dijadwalkan ya. Ya ampun. Live-nya kapan? Bentar. Kita sambil lihat eh, sambil lihat yang lain. Apa ya? Tadi kan aku udah bahas platform-platformnya punya UT, Himastat UT. Itu aja sih. Hima aja bang tentang Hima. Udah dulu soalnya. Oke siap. Siap bang. Ya, moga-moga Ikomah tetap menjadi seorang yang skeptis terhadap data. YouTube, YouTube. Wow,
Halo, Bima Tepa. Halo, selamat datang teman-teman Bima Tepa. Terima kasih ya teman-teman Bima Tepa sudah join di sini. Oke, mungkin kita akan bahas lagi karena ini sesinya itu masih membahas tentang Statcast episode 2 Q&A mengenal lebih dekat himpunan mahasiswa statistika Universitas Terbuka. Jadi saya mau memperkenalkan platform yang moga aja nantinya tetap kita bisa pakai untuk live ini semacam ini. Itu ada TikTok sama Facebook. Namun kami masih menunggu dari teman-teman yang lain untuk biar bisa kita live itu syaratnya itu ada minimal untuk yang di IG itu minimal harus kalau nggak salah 100 subscribe 100 follower di Facebook agar bisa live-nya itu proper kayak yang aku siarkan langsung ini di YouTube ya. Jadi semoga aja nanti kita bisa live dengan proper tampilannya. Jadi semacam kayak kita bisa interaksi dan saya mengeluarkan tampilan apa? Tampilan screen layar ya nanti. Oke, semacam itu. Semoga aja itu bisa kejadian sebelum kita beralih ke pengurusan yang selanjutnya semacam itu. Hmm, sayangnya kita nggak bisa sih menunjukkan website karena ini live-nya masih statis gitu. Jadi aku bingung gimana nampilin hasilnya kita itu. Nanti kalau kita udah bisa live-nya itu via komputer, ini nanti akan aku lebih lanjut di mengenal lebih lanjut tentang platform kita Himastat Docs di websitenya Hima kayak gitu ya. Jadi tunggu aja teman-teman, moga aja uh, Facebook kita mencapai 100 follower agar bisa live dan seperti itu. Oke, mungkin karena sudah hampir 1 jam, aku mulai dari jam sekitar 8.15, mungkin akan aku tutup. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir join di live session kita kali ini, di mana di episode kedua ini kita membahas terkait mengenal lebih dekat himpunan mahasiswa statistika Universitas Terbuka. Dan saya akan menyampaikan rekapan hasil dari live kita saat ini. Jadi kita live-nya itu ada 2, di YouTube dan di Instagram. Tadi kalau berdasarkan hitungan kasar di Instagram itu mungkin tadi ada sekitar 30 sampai 40 orang yang mondar-mandir masuk. Jadi which is termasuk bagus karena di malam minggu ini mungkin teman-teman banyak yang menghabiskan waktu bersama keluarga ataupun pasangannya kayak gitu ya. Terus di YouTube Short, kebetulan saya baru coba untuk live stream di YouTube Short dan ternyata responnya bagus, ada sekitar 36 penayangan. Dan setiap ada penayangan masuk itu sekitar satu yang sangat konsisten masuk keluar masuk kayak gitu. Terus untuk yang di YouTube yang biasa, YouTube yang landscape itu mungkin kalau tak lihat itu hanya sekitar 4. Jadi 4 orang yang keluar masuk itu.
Terima kasih telah mendengarkan kami ataupun ikut nimbrung di episode kedua kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Saya host Mukti. Salam Hima Start. Dadah. Aku izin matikan live ya, teman-teman.